Iya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala yang sudah kerjakan, termasuk panitia Natal dan juga jemaat yang kerjakan saya menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini foto saya ada di depan, ya. Dan berterima kasih kepada semua yang telah bekerja keras. Mari kita tepuk tangan untuk jemaat, panitia, hamba Tuhan. Natal ini tanpa orang yang bekerja keras tidak akan terlaksana. Amin. Natal ini terwujud karena ada orang yang bekerja keras. Ada orang punya karunia untuk menikmati Natal saja, ya. Tetapi ada orang yang bekerja keras dulu baru bisa perayaan itu bisa berjalan. Tapi semua pada hari ini kita bisa berkumpul menuju muliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terbaca dari Injil Lukas. Ya, saya nggak baca di ayat yang lain karena ini sudah ditetapkan. Ya, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita hanya baca ada 3 ayat dan 1 ayat referensi dari kitab Ayub. Lukas pasal 2 ayat 11, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Lukas pasal 2 ayat 14, pasal 2 ayat 11, 14 dan ayat yang ke-15. Kemudian penambahan 1 ayat lagi dari Ayub pasal 22. Ada 2 ayat. Ayub pasal 22 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang sudah menemukan ayat firman Tuhan katakan amin. Amin. Ya. Di luar amin. Ya. Yang di luar jangan ngeramput dengan saya. Tidak buka Alkitab juga bilang amin. Itu bohong. Ya. Yang sudah menemukan ayat firman Tuhan katakan amin. Amin. Yang sudah bilang amin kita baca bersama. Ya. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahirkan Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan. Ayat yang ke-14. Kemudian yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lanjut 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Kemudian pembacaan yang kedua, biar saya membacakan untuk kita semua. Ayub pasal 22 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau berdiri saleh? Demikian jawab sabda Tuhan. Alkitab berkata, yang beruntung adalah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan sabda Tuhan itu dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi salam. Shalom. Di luar salam. Shalom. Ya, puji Tuhan. Yang di dalam jangan ngomong salam. Di luar salam. Ya, puji Tuhan. Bapak Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena momen Natal ini kita ramai. Amin. Amin. Saya pastikan bahwa di waktu momen Natal itu pasti ramai. Kenapa? Kalau Natal itu yang di Lakau juga semua keluar, yang ada di ladang-ladang juga semua keluar, yang lagi pertama di hutan-hutan pun semua keluar, sehingga di Melaut menjadi ramai. Tapi kalau sudah selesai Natal, rumah itu di depan gereja pun waktu orang gereja dia tutup pintu rapat-rapat. Di sini tidak ada, ya amin. Amin. Aminnya sudah menurun. Tadi aminnya kuat, tapi sekarang aminnya sudah menurun. Iya. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa penting Natal itu? Apa penting perayaan itu? Manakah yang lebih penting?
perayaan Natal ataukah berjumpa dengan kita. Betapa pentingnya kekristenan melihat hal ini, sehingga Natal itu tidak berakhir pada pohon Natal. Natal itu tidak berakhir pada perayaan, karena kita membutuhkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal itu adalah peristiwa di mana Allah memberikan hadiah yang istimewa. Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa. Dan ketika Tuhan memberikan hadiah itu, Tuhan tidak punya kewajiban untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatur Tuhan supaya Yesus sampai ke tidak. Kehadiran Yesus Kristus bukan karena ada sebuah kewajiban daripada Allah, bukan karena ada satu keharusan dari Allah. Allah tidak bergantung dari responsif manusia dan tidak memberikan kontribusi apa-apa ketika Yesus hadir di Bethlehem. Hal itu dinyatakan pada ayat yang ke-14. Damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan. Kata berkenan di situ bukan karena manusia rajin, manusia memenuhi syarat, manusia memenuhi kriteria sehingga Tuhan harus hadirkan dia. Allah tidak berhutang dengan manusia dan Allah tidak pernah bergantung kepada manusia. Manusia memuji Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak mengurangi esensi kemuliaan Tuhan. Manusia cari Tuhan ataupun tidak cari Tuhan, tidak mengurangi kedaulatan Tuhan. Hal itu dikatakan dalam kitab Ayub. Apakah manusia itu berguna bagi Allah? Tidak ada guna manusia di hadapan Tuhan. Apakah manusia karena kesalehannya dia menjadi orang yang berhutang kepada Allah karena dia sudah hidup saleh? Tidak. Kemuliaan keagungan Tuhan tidak bergantung kepada manusia. Saudara puji dia, tidak puji dia tetap Allah. Saudara mencari Tuhan, tidak mencari Tuhan, dia tetap Allah. Allah tidak pernah punya berjasa untuk manusia tidak punya berjasa untuk Tuhan sehingga kita harus berhitung dengan Tuhan. Ketika anak saya meninggal, saya protes sama Tuhan. Tuhan tak tahu ya, saya sudah bekerja ini untuk kalian Tuhan, kenapa Tuhan dari hidup ini? Atau ketika Ibu Dewi harus kehilangan anaknya, apakah suami istri harus protes sama Tuhan? Tuhan, kami sudah bangun gereja dan melayani tempat ini. Kenapa Engkau tidak memperhitungkannya? Bisakah Tuhan memprotes? Tuhan menyatakan kepada orang yang berkenan. Ada lagu, suka-sukamu Tuhan. Sukanya kalau Tuhan menyatakan, Tuhan mengambil siapa bisa lawan. Apa Tuhan ambil anak saya lalu saya melapor di kantor polisi? Kalau polisi, saya protes, tolong Tuhan itu ditangkap. Ini kisah nyata waktu di awal ada majelis gereja, anaknya cuma second, mati bos. Dia ambil anak panah dan dia panah jalan. Tuhan, kau salah. Gimana kan kau hendak memanah? Dia tarik anak panah kemudian dia lepas. Anak panah itu ke arah sana, bukan ke atas, ke arah sana. Sedikit ini, tapi saudara, waktu itu anak panah berbalik arah hampir kena dia. Begitu panah mau kena dia berkata, Tuhan ampuni saya. Allah tidak berkewajiban untuk menghadirkan Yesus di Bethlehem. Tidak ada kewajiban Allah. Oleh sebab itu Allah berkata, hanya Tuhan berkenan kepada manusia. Berarti di dalam perkenanan itulah Yesus lahir di Bethlehem. Bukan jasa manusia untuk menghadirkan Yesus, tidak. Itu menandakan Bapak Saudara bahwa kehadiran Yesus di Bethlehem adalah tanda bahwa kita punya masalah. Amin. Ya. Jemaat yakin bahwa surga itu ada? Jemaat yakin surga itu ada? Neraka itu ada? Mati itu pasti?
ada yang bilang mati itu sudah pasti. Lambat atau cepat kita semua dapat gelar almarhum. Hanya waktu yang belum. Kalau surga itu pasti, neraka itu pasti, maka harus kita pastikan Yesus lahir di Bethlehem itu pasti. Amin. Kalau Yesus lahir di Bethlehem itu sudah pasti, pastikan, Bapak Saudara, engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Itu penting. Bapak Ibu lihat ini luka ini bukan sembarang luka. Ini tato pulau alor. Remaja saya nakal, saya penjahat, saya preman. Padahal kakek saya pendeta, bapak saya pendeta. Anak pendeta tidak mencapai bagian berjumpa dengan Tuhan. Saya orang jahat. Ada istilah begini, dunia malam, dunia kelelawar, itu prinsip kami. Malam beroperasi, siang tidur, itu dunia kelelawar. Saya bisa mengalami perubahan karena berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya. Saya lihat ada majelis yang belum bertobat, saya curiga dia belum berjumpa dengan Tuhan. Saya lihat ada jemaat yang belum bertobat, saya curiga dia belum berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Perjumpaan Tuhan itu mengalami sebuah perubahan dari dalam. Dalam bahasa Yunani, metanoia, sebuah perubahan dari dalam, bukan dari luar. Oleh sebab itu banyak orang Kristen yang merayakan Natal, Bapak Saudara, pakai baju baru tapi hatinya belum baru. Amin. Dia cari baju baru itu sampai ada muncul di Facebook, dia cari baju baru itu seperti lebih repot lagi daripada Tuhan yang mencari domba yang hilang. Saking buyutnya mencari baju baru. Cari lamando dia cari juga marah terakhir dia pesan online. Di sini tidak ada. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu kebutuhan yang mutlak. Oleh sebab itu ketika para malaikat didatangi, para gembala didatangi oleh malaikat, lalu mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini sebuah ajakan. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara perhatikan begini. Hal pertama yang dapat kita tangkap di sini adalah cara berpikir para gembala, cara melihat para gembala, cara mendengar para gembala, itu sudah dipengaruhi oleh berita yang disampaikan oleh mereka. Kalau tidak dipengaruhi, mereka bisa berkata, panjang, kapan-kapan kita berlihat pihak kita. Tapi karena cara berpikir mereka itu sudah dipengaruhi oleh kata-kata mereka, akhirnya mereka bilang, yuk mari kita pergi. Sebuah ajakan yang menandakan sebuah ketaatan terhadap firman Allah. Kalau mereka tidak keluar dari Efrata menuju ke Bethlehem, mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Hal pertama yang disampaikan di sini Bapak Saudara, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus keluar dari zona aman kita. Dari dosa yang kita rasa itu nyaman. Bapak Saudara, pada Efrata dan para gembala itu dijuluki yang sebuah negatif. Mereka sering bertengkar karena rampas padang rumput. Mereka sering bertengkar karena rampas itu sumur. Oleh sebab itu Lot dengan Abraham punya gembala-gembala pernah bertengkar berkelahi. Bahkan Yesus juga berkata bahwa terjadi juga pencurian. Akulah gembala bagi domba-domba itu. Yang masuk tidak melalui pintu itu pencuri, karena sering kali terjadi pencurian ketika para gembala menjaga kambing dombanya. Semua yang berhubungan dengan negatif itu terjadi pada para gembala. Mereka dianggap kelas rendah, tidak diperhitungkan di masyarakat. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan kepada mereka, kita berkata, mereka taat dan tinggalkan. Kekristenan harus dimulai dari tinggalkan segala bentuk dosa yang tidak berkenan. Kekristenan harus dimulai dari tindakan untuk keluar dari kegelapan, melihat terang dari Kristus. Amin. Itu kekristenan. Ketaatan terhadap firman Allah. Bapak Ibu Saudara saya kasih Yesus Kristus. Kemudian Alkitab berkata bahwa mereka menjumpai Yesus. Ini penting. Berjumpa dengan Yesus itu penting. Saudara datang merayakan Natal tidak berjumpa dengan Yesus, hanya ada kenangan di TV nanti.
tidak berjumpa dengan Yesus, hidup saudara tidak akan pernah berubah. Waktu sebelum Kristen panggil suami macam, sudah jadi Kristen pun menyanyi sungguh-sungguh depan pun, begitu keluar kalau marah tetap panggil suami macam kalahin. Sebelum bertobat panggil anak itu buaya. Sudah masuk ibadah bertahun-tahun masih juga kalau keluar panggil anak buaya. Ini orang Kristen yang tidak berubah. Tapi saya percaya di sini sudah banyak yang berubah ya, amin. Amin, saudara juga oleh Tuhan. Kekristenan sebuah perjalanan kita pergi. Orang setelah berjumpa dengan Tuhan, dia akan mengalami sebuah perubahan. Tinggalkan dosa yang lama, tinggalkan perbuatan yang tidak menyenangkan oleh Tuhan, dan menjadi pribadi yang baru dalam Kristus. Itu sebuah ajakan dalam sebuah ketaatan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya kasih nama Yesus Kristus. Kemudian firman Tuhan berkata, bahwa setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, ayat yang ke-17, mereka bersaksi. Ketika mereka melihat, mereka perhatikan dan telah dikatakan kepada mereka. Ayat 18, dan semua orang mendengar heran tentang apa? Mereka bersaksi. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan bersaksi tentang Kristus. Amin. Saya berterima kasih karena ada satu jemaat, yang hampir semua perayaan Natal dalam wilayah di kasih dia hadir. Maka kalau salah untuk divaksin pun dia hadir. Itu jemaat Kopka. Saya silakan berdiri jemaat Kopka. Ada jemaat Kopka. Nah, ini paling rajin Bapak Saudara dengan suaminya. Di mana-mana mereka ikut hadir Natal. Saya lihat ya. Iya. Saya bawa apa saja saya tahu. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus. Bersaksi tentang Kristus itu penting. Kenapa gereja pertumbuhannya lambat? Karena tumbuhannya pendeta, firman Tuhan disampaikan. Tumbuh gembala yang firman Tuhan disampaikan. Jemaat kehilangan kesaksian. Orang tidak mengalami lawatan Tuhan karena jemaat tidak bersaksi. Orang berjumpa dengan Kristus, tanda pertama dia akan bersaksi tentang Kristus. Kemudian yang berikut harus sudah dikatakan bahwa mereka tidak saja bersaksi, heran dengan segala sesuatu yang disampaikan, kagum dengan apa yang disampaikan, takjub tentang apa yang disampaikan. Kenapa? Itu orang-orang rendahan kok bisa menyampaikan berita yang mulia, berita yang begitu penting bagi dunia ini, yaitu berita keselamatan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia akan bersaksi tentang Kristus. Dan dari hidup dia menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tindakan dia, perbuatan dia membuat orang lain, membuat nama Tuhan dipuji. Dan bukan jadi batu sempurna. Berarti Natal adalah misi untuk menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Bukan menghadirkan rong-rongan dan kehancuran. Orang Kristen sekarang lebih jago menghadirkan perpecahan daripada kasih dan sukacita. Apa yang mereka sampaikan membuat Tuhan dipermuliakan dan orang lain mempermuliakan nama Tuhan. Semalam khotbah di Abi, saya bilang begini. Orang Kristen kadang-kadang kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ini sebuah ilustrasi yang pernah disampaikan pengkhotbah yang lain dan saya ambil begitu. Bapak Ibu, dia pergi ke pasar, itu pakai kalung emas kali itu 1 kilo berat. Di HP dia itu Nokia terbaru, Samsung terbaru yang mahal. Kemudian disertai lagi iPad kiri kanan bawa HP yang mahal-mahal. Pakai emas, kalung emas itu berat 1 kilo. Kalung emas. Kemudian ketemu dengan nenek-nenek yang sudah bau tanah, jual kangkung sampai ikat itu 10.000. Dia bilang, nenek, bisa enggak kangkung ini ikat bau 10.000. Pakai kalung salib-salib besar-besar, bawa HP mahal-mahal. Tapi nenek tua yang lagi butuh uang untuk ngobrol obat, dia masih lagi tawar. Tidak usah pakai kalung salib, kalau sudah tidak menjadi better.
Tidak usah bawa pencitraan Tuhanmu kalau engkau tidak bisa berbuat sesuatu yang membuat orang lain bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, muliakanlah Tuhan dengan perbuatanmu dan kesaksianmu supaya orang bisa dapat percaya kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-20, ya saya takut lama-lama karena semua sudah tersiksa dengan panas. Para gembala-gembala itu memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi ada pujian itu memuliakan nama Tuhan. Pastikan Bapak Saudara bahwa orang yang mengalami perjumpaan dalam hidup dengan Tuhan dalam hidupnya, dia akan senantiasa memuji nama Tuhan. Amin. Ya, memuji nama Tuhan. Orang yang memuji nama Tuhan tidak selalu memberikan jaminan bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Saya dari tahun 2002 masuk di Jemaat Terjun pelayanan di sana sini, saya sudah melihat Bapak Saudara. Saya sudah melihat banyak anak sekolah minggu yang tadinya menari jago-jago menari. Begitu sudah dewasa dia ketemu dengan pacarnya, ketemu dengan jodohnya lalu Tuhan Yesus sadar. Saya katakan bahwa orang yang menari-nari, orang memuji Tuhan itu kalau belum berjumpa dengan Kristus, atau juga orang bersaksi sungguh-sungguh, kalau dia belum berjumpa dengan Tuhan satu saat lambat atau cepat dia bisa tinggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, segala bentuk kesaksian kita tidak menjamin. Yang pasti adalah hidup saudara dengan Tuhan. Sudah mulai berjumpa dengan Tuhan atau belum. Orang berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya, dia akan memuliakan nama Tuhan. Orang memuliakan Tuhan dengan segala eksistensi yang ada pada dia. Waktu dia akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tenaga dia akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Harta dia akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang jago bersaksi, tapi pelit dengan Tuhan. Di sini ada orang yang rajin bersaksi, pintar bersaksi, tapi pelit dengan Tuhan. Bapak Ibu, harga sawit naik atau turun? Beras harga naik atau turun? BBM naik atau turun? Persembahan naik atau turun? Naik ya. Ada yang dulu kasih 2.000, tetap 2.000 terus. Puji Tuhan di sini tidak ada, amin. Ya, orang kalau mengalami perjumpaan Tuhan, dia berani berkorban apa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang memuji itu adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Amin. Tuhan itu menjadi skala prioritas dalam hidupnya. Tuhan itu yang utama dan terutama dalam hidupnya. Saya bilang sama istri saya, anak-anak saya tanggung jawab kasih makan, kasih minum, sekalipun saya hidup dari gaji istri saya juga. Tetapi saya bilang, dua aturan, mama, anak-anak wajib kalian baca kitab. Kenapa? Supaya kalian bisa tahu bagaimana suara Tuhan kalian. Itu penting. Oleh sebab itu dikatakan Bethlehem itu tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Para gembala berjumpa dengan Tuhan di Bethlehem. Dan cara Tuhan berjumpa dengan kita melalui ibadah seperti ini. Jemaat yang datang ikut Natal, tapi kalau tidak ibadah, saudara lagi ngerampok dengan Tuhan. Jemaat yang datang ikut Natal, kemudian hilang kisahnya waktu hari Minggu, saudara lagi main sandiwara dengan Tuhan. Saudara ikut Natal tetapi tidak taat sama Tuhan, saudara lagi ngerampok dan bohong sama Tuhan. Amin. Di sini tidak ada ya, amin. Puji Tuhan. Tuhan harus diutamakan. Tuhan harus menjadi nomor satu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menjadi utama dalam hidup kita, maka seharusnya hati ini tidak perlu bercakap. Bapak-bapak, ada bapak-bapak di sini? Ada. Bapak-bapak, mau tidak kalau istri berselingkuh dengan orang lain? Bapak-bapak, setuju? Tidak. Ibu-ibu setuju tak kalau suami pergi berselingkuh dengan orang lain? Ibu-ibu paling rajin.
Seperti ketahuan bapak pasien kami. Ibu-ibu tidak setuju suami berselingkuh, suami-suami tidak setuju istri berselingkuh. Amin. Apalagi kita, jangan buatkan kita dalam situ. Ada orang yang rajin beribadah, tetapi dia tetap percaya kepada dewa-dewa, batu-batu, pohon-pohon. Engkau sakiti hati Tuhanmu. Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang yang memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan. Saya berulang sampaikan kepada jemaat ini pun seperti itu. Jangan pernah duakan Tuhan karena Tuhan tidak mau sembuh. Jangan pernah duakan Tuhan karena Tuhan tidak mau terjadi perselingkuhan rohani. Kalau istrimu saja tidak mau suami berselingkuh, suami juga tidak mau istri berselingkuh, apalagi Tuhan yang Maha Kudus. Ketika anak saya dalam keadaan yang sekarang, datang dukun dan berkata, Papa, orang membuat jambatan di samping di terbang itu dia punya tulang yang kena anak ini. Saya usia 3 tahun lalu saya pergi mati hidup itu urusan Tuhan. Yang saya menjaga kemudian iman saya dengan Tuhan sampai dengan kehabisan waktu terakhir. Itu prinsip iman. Banyak orang Kristen rajin beribadah memberi kepada Tuhan, tetapi dia punya hati berselingkuh dengan Tuhan. Kita penting melihat ibadah itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Sebab dengan cara itulah kita sementara mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui momen perayaan Natal ini kita diingatkan Tuhan. Sudahkah saudara berjumpa dengan Tuhan? Ketika pergumulan saya membangun gereja awal mula, saya berdoa Tuhan kasih sponsor. Gereja ini dibuat awalnya itu lewat sponsor dari Jakarta. Tujuan saya coba satu supaya Injil dapat diberitakan di tempat ini dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Pergumulan saya jawab sampai sekarang hamba-hamba itu terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tantangan cukup besar seperti para gembala menghadapi tantangan. Ketika mereka tinggalkan Efrata, banyak sekali tantangan. Binatang-binatang buas siap menerkam, tapi mereka harus bayar harga. Ada momen di mana Ibu Dewi dalam keadaan sekarat. Dokter berkata, operasikan tunggal harus terjadi. Dia tidak berani ambil keputusan, dia panggil suaminya dan berkata, Bapak, siapkah? Kita tidak punya anak melayani. Lalu apa kata Bapak? Engkau perlu selamat, mendampingi saya untuk melayani Bapak. Dia mengutamakan kepentingan berani korbankan rahim sang istri. Karena apa? Kepentingan pemberitaan Injil. Harga yang harus dibayar. Apakah kita mau sia-siakan pengorbanan para hamba-hamba yang lain? Masihkah engkau hidup dalam dosa dan tidak takut akan Tuhan? Masihkah engkau hidup dalam perselisihan dengan Tuhan? Biar kebenaran firman ini mendorong kita menjadi pribadi yang merenungkan. Sudahkah saya berjumpa dengan Tuhan? Sebab orang mengalami perjumpaan Tuhan, dia berani ambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Tuhan Yesus berkata. Saya minta Bapak kita maksud berbuka kepada kelima istri Tuhan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang begitu besar dan dahsyat dalam kehidupan kami. Di mana momen kami boleh merenungkan firman bersama-sama Tuhan. Dan kami menemukan jawaban bagaimana kami harus hidup senantiasa memfokuskan hati dan pikiran kami untuk kemuliaan firman Tuhan. Namun terkadang kami salah melangkah, tetapi Tuhan jangan biarkan kami dalam langkah kehidupan Tuhan. Sehingga kehidupan kami, seluruh hidup kami, eksistensi hidup kami arahkan hanya kepada Tuhan. Karena hidup ini bukan berbicara tentang kehebatan, kekuatan dan kebolehan kami, tetapi hidup ini berbicara bagaimana kami harus menyenangkan hati Tuhan, menyembah Engkau dan memuji Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami sudah melakukan semua itu, maka kami senantiasa melakukan firman-Mu dan menjadi saksi bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan yang Kau terus memberikan pengertian bagi kami masing-masing, baik hamba Tuhan maupun jemaat, sesuai dengan tingkat pengertian kami masing-masing Bapa, sehingga kami dalam kehidupan ini Tuhan, melalui momen Natal ini Tuhan, kami boleh berjumpa pribadi dengan Engkau, sehingga kehidupan kami diubahkan menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau berkati hamba-Mu dalam setiap tugas tanggung dan terutama dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan semakin banyak orang percaya oleh karena kesaksian, oleh karena pelayanan hamba-Mu ya Bapa. Dan kami sebagai hamba-Mu Tuhan sebagai junior, Tuhan kami juga terus belajar untuk senantiasa bagaimana kami harus menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman malam hari ini, sehingga kami pulang dengan membawa berkas-berkas kemuliaan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan, kepada-Mu kami datang dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya.